Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Kita pick file hari ini tentang apakah semesta atau the universe akan menyatukan hubungan kembali. Ini untuk yang sudah tidak lagi bersama, yang tidak ada lagi komunikasi. Ya, eh, hubungan bisa kembali bersama jika ada vibrasi yang sama atau frekuensi yang sama. Ya, beberapa hubungan dipisahkan untuk proses pembelajaran, pendewasaan jiwa. Tapi dalam perpisahan atau masa jeda itu ternyata salah satu tidak belajar dari kesalahan atau tidak mau belajar menjadi dewasa, maka semakin jauh pasangan kita dari kita. Terutama jika dia punya vibrasi yang cukup stabil atau lebih tinggi dari kita. Ya. Jadi ketika kita bijaksana, maka kita akan bersama dengan seseorang yang juga harus bijaksana. Ketika kita dewasa, maka kita harus bersama dengan seseorang yang dewasa. Itu sudah aturan dari semesta. Karena vibrasi kita menarik energi yang sama dengan kita. Jadi kalau frekuensi kita berbeda, maka sulit sekali bonding hubungannya. Ya, eh, beberapa karena karmic relationship. Karmic relationship cenderung hanya untuk pendewasaan jiwa, tidak untuk bersama. Hubungannya biasanya sangat rentan dan biasanya jangka umur hubungannya cuma jangka pendek, hanya sebentar. Ya, mungkin kalau kamu ketemu dengan seseorang, kamu jatuh cinta, tapi ternyata selama bersama dia sebagai cermin dari energi negatif kamu, maka cenderung itu disebut karmic relationship atau hubungan karma. Ya, hubungan yang berada pada di mana dia memantulkan energi negatif kamu, sehingga di sini akan menjadi toksik ya lama-lama. Contoh, eh, kamu punya big ego, kemudian dia juga punya big ego. So, tidak ada pendewasaan jiwa atau berusaha mengalahkan ego bersama, maka akan berbenturan dan akhirnya berpisah. Kayak gitu, ya. Jadi kalau hubungan karma, salah satu cirinya sering menunjukkan sisi negatif kita yang belum kita rubah. Sementara kalau sudah berpisah, kalau dua-duanya mau belajar menjadi dewasa, maka ketika ada frekuensi yang sama, biasanya semesta atau the universe akan menyatukan hubungan itu. Tapi ketika salah satu belajar menjadi dewasa, mengalahkan egonya, tapi salah satu tidak mau belajar menjadi dewasa, terus memenangkan egonya, maka ini akan semakin jauh, karena frekuensinya semakin berbeda. Ya, semakin tinggi seseorang yang menjadi dewasa, itu frekuensinya juga semakin meningkat. Ya, jadi kualitas dari kita belajar dalam pelajaran kehidupan itu terlihat. Ya, jadi kalau kamu berpisah dari pasangan kamu, kamu broken heart, coba kamu renungkan kembali. Dalam hubungan itu, apakah hubungan itu yang kamu jalani terlihat memantulkan energi kamu sendiri atau tidak, terutama tentang sisi negatif kamu yang belum kamu rubah. Ya, di sini. Tapi kalau dua-duanya ternyata setelah masa jeda belajar menjadi dewasa, belajar mengendalikan ego, belajar mengendalikan amarah, belajar mengendalikan diri, ya, terutama tentang hal-hal dalam diri yang menjadi toksik dalam hubungan, nafsu,
itu akan dengan sendirinya membuat frekuensi kita meningkat. Kalau sama-sama punya energi atau vibrasi yang sama atau frekuensi yang sama, maka akan menyatu kembali. Dan harapan itu tidak mustahil. Ya, makanya kalau ada yang nanya, saya bisa kembali nggak sama pasangan saya si A, si B? Coba kamu renungkan kembali, kamu koreksi kembali dalam hubungan itu. Ya, itulah makanya ada perputaran toksit dalam hubungan atau karmic relationship. Pasangan datang dan pergi karena mungkin dua belah pihak tidak mau belajar dari pelajaran kehidupan, atau ya, atau mungkin karena dua-duanya memang nggak bisa sama-sama karena memang vibrasinya atau frekuensinya berbeda. Coba kamu lihat lagi. Kalau ada yang kembali bersama, mungkin ada energi di mana vibrasi kamu sama. Dan akhirnya kembali, ya, dua-duanya mau belajar jadi dewasa. Kemudian ada lagi pertanyaannya kayak gini. Saya kok gagal terus? Kok saya ketemu seseorang yang saya cintai, tapi selalu menyakiti saya, menipu saya? Coba kamu lihat lagi frekuensi kamu lihat lagi, koreksi kembali, atau melihat kembali energi kamu, terutama energi negatif kamu yang belum kamu kendalikan, ya. Mungkin kamu belum belajar untuk jujur dengan diri sendiri atau berdamai dengan diri sendiri, atau kamu lahir dari hubungan yang broken home, ya, dan kemudian kamu menjadi punya ketakutan atau fear, dan itu ternyata menjadi energi negatif dalam diri kamu sehingga kamu menarik energi yang sama kayak gitu. Jadi kayak kamu akhirnya tertipu karena ketakutan kamu menguasai kamu nggak bisa kendalikan ketakutan kamu. Jadi kontrol dalam diri itu bukan hanya tentang amarah, ego, tapi tentang ketakutan pun perlu kita kendalikan. Ya, biasanya kita sering dengar itu tentang berpasrah diri. Ya, berpasrah diri bahwa kita perlu damai dengan jiwa kita perlu damai dengan hidup kita yang kita jalani, dan hidup kita tidak selamanya. Perjalanan dalam hidup ini adalah perjalanan spiritual. Itu kita perlu menyadari itu setiap detik. Ya, jadi kita tidak pernah menggenggam selamanya sesuatu yang ada dalam genggaman kita. Jadi kita lebih berpasrah diri kepada semesta. Ya, itu beberapa. So, di pick pile ini kamu bisa pilih dari 3 pile ini, apakah the universe akan menyatukan kalian hubungan kembali. Kita mulai dari red rose. Oke, geser dulu. So, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel, terutama yang sudah pilih red rose. Terima kasih untuk support, like, subscribe, dan komennya. Oke. Untuk yang pilih red rose, apakah hubungannya akan dipersatukan kembali oleh the universe atau semesta? Saya akan tebar 2 baris dan bottom of the deck. Baris pertama tanda-tanda. Kamu bisa melihat tanda-tandanya. Apakah kalian punya vibrasi yang sama atau tidak, sehingga layak untuk menyatu kembali. Dan baris kedua, alasannya iya atau tidak bersama lagi. Ya, jadi hubungan itu layak atau tidak untuk bersama lagi. Ya, karena the universe akan memberikan tanda-tanda, ya, di kalian berdua bahwa kalian harus kembali bersama. Ya, mungkin kamu nggak bisa ngerasa, tapi jiwa kamu bisa merasakan
frekuensi kalian berdua atau vibrasi. Oke? My darling angels, please clarify, please clarify. Yang pilih red rose untuk hubungan, apakah semesta akan menyatukan kembali atau tidak? Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke, ini baris pertama, tanda-tandanya. Oke, Two of Cups. Oke, Seven of Cups. Oke, the Queen of Swords di sini ya. Lalu kita lihat apakah layak untuk bersama lagi. Di sini ada Page of Wands. Oke, Page of Swords. Oke, Hangman. Bottom of the deck. Oke, energi dari single. Ya, menjalani hidup sendiri dengan bahagia, mengumpulkan koin-koin. Ini sangat berdamai dengan keadaan, terutama dengan finansial, karena bekerja dengan senang hati pasti bisa menghasilkan koin-koin yang lebih banyak daripada bekerja dengan tekanan atau pressure. Dengan stres, itu sangat berbeda hasilnya. Hasil karya seseorang yang bekerja dengan senang hati, suka hati, dengan hobi, dengan cinta, dia akan bagus menghasilkan kreativitas dengan nilai yang cukup baik. Tapi kalau dengan pressure, dengan tekanan yang tinggi, maka sulit sekali menghasilkan karya atau hasil kerja yang cukup baik ya. Meskipun ada orang bilang the power of pressure atau stres itu bagus untuk meningkatkan kinerja, tapi itu hanya secara kuantitas, tapi kualitasnya akan lebih bagus jika kita melakukannya dengan cinta, dengan suka hati. Ya, seperti kita mencari koin-koin dengan hobi kita. Kita akan lebih rela melakukan yang terbaik tanpa melihat koin-koin, tapi ternyata koin-koin itu melekat pada pekerjaan yang dilakukan dengan cinta. Ya. So, energi Libra, Gemini, Aquarius bisa energi saja. Aries, Leo, Sagittarius di sini. Bisa energi saja. Cancer, Pisces, Scorpio, di sini ada soulmate connection. Kita lihat tanda-tandanya. Apakah hubungan kamu akan dipersatukan kembali atau reunion dengan pasangan kamu sesuai dengan kehendak semesta. Di sini tanda-tandanya kalian masih saling mencintai, ya. Energi Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini banyak kemungkinan yang terjadi dan memang terlihat cukup jelas. Mungkin ini kalian berdua memilih untuk menyendiri, hidup single, memperbaiki koin-koin, karir, bisnis di sini. Dan di sini ada Queen of Swords tentang overthinking, tentang memikirkan terlalu jauh sesuatu, ya, terutama tentang mengkritisi sesuatu atau pasangannya atau hubungannya di sini. So, tanda-tandanya di sini terlihat jelas. The universe sepertinya membuat masa jeda di sini agar kalian bisa memperbaiki, terutama koin-koin. Mungkin hubungan kalian berakhir atau terjadi di luar kendali saat ada masalah koin-koin atau finansial, dan akhirnya hubungannya diakhiri. Tapi di sini kalian masih bisa merasakan cinta. Kamu masih bisa merasakan bahwa pasangan kamu mencintai kamu, dan pasangan kamu juga masih merasakan energi yang sama tentang kamu masih mencintai dia. Bahkan ada keinginan untuk speak up di sini. So, tanda-tandanya ya masih bisa bersama lagi. Karena di sini dua-duanya belum ingin move on, masih ada chemistry, masih ada kemelekatan antara kamu dan dia. Energi kamu masih melekat sama dia, begitu juga sebaliknya. Vibrasinya masih sama. Dan dua-duanya memperbaiki kesalahan.
yang terjadi, yaitu secara koin-koin mungkin masalah ekonomi, masalah finansial yang membuat hubungan kalian terlalu begitu sulit untuk bertahan di sini. Ya, so tanda-tandanya kalau kamu masih bisa merasakan cinta kayak gini, gimana sih masih bisa merasakan energi dia? Kamu sering mikirin dia. Mungkin kamu lagi kerja, kamu suka ngebayangin wajahnya gitu. Terus kadang-kadang kalau ingat dia, ya, itu kayak rasa rindu itu sampai perih di hati. Itu energinya masih melekat. Tanda-tanda yang kayak gitu yang mesti kamu ingat baik-baik, ngerasain gitu loh. Apalagi kalau yang udah nggak ada komunikasi, ya, mungkin dia sering stalking kamu, dia mikirin kamu. Bahkan mungkin kalau kamu tidur kamu masih sering mimpiin dia, itu energinya masih nempel sama kamu. Itu kalau kayak gitu, artinya kalian masih ada harapan untuk bersama lagi, dan ya semesta masih mengizinkan untuk kembali bersama. Dan di sini kedua belah pihak memperbaiki apa yang salah. Jadi diimprovisasi semua hal yang, oh ini salah, masalah ekonomi, oke saya perbaiki kesalahan saya tentang masalah finansial ini. Giat bekerja di sini. So, apakah hubungan ini layak untuk diperjuangkan kembali atau tidak oleh semesta dalam pandangan semesta? Di sini tentang perjuangan. Lagi dan lagi tanpa menyerah, tapi di sini terlihat berusaha, mungkin sering juga mendapatkan penolakan. Ya, salah satu pernah mencoba untuk bertemu, tapi di sini ada jawaban tidak. Ya, salah satu pernah ingin berkomunikasi, tapi salah satu tidak merespon begitu. Tapi dengan situasi ini, karena hubungannya masih digantung, jadi kayak kenapa masih digantung? Ini bisa tentang status hubungan yang long distance relation atau social distancing atau physical distancing bisa, tapi energi tentang hubungan yang digantung itu adalah masih ada kemelekatan, masih ada chemistry, masih ada bonding di antara kalian, tapi tidak bersama lagi. Dan belum terlepas, energinya belum benar-benar bersih dalam diri kamu atau dalam diri dia, dan masih ada vibrasi yang sama atau frekuensi yang sama, karena di sini ada soulmate connection, ya. So, kalau kamu tanya apakah the universe akan mempersatukan kalian kembali atau menyatukan hubungan kalian kembali, terutama yang tidak ada lagi komunikasi, di sini jawabannya iya. Ketika salah satu mencoba kembali, salah satu menerima untuk speak up di sini. Ya, jadi ada pembicaraan untuk kembali bersama, terutama untuk menyatukan hubungan yang digantung di sini. Dan dua belah pihak tidak mencari hubungan yang baru, tapi memperbaiki kesalahan. Itulah proses pendewasaan. Ya, belum move on dua-duanya. Maksudnya masih ada energi yang energi dia masih ada di dalam diri kamu, begitu juga sebaliknya. Oke, so ini ya, hubungannya akan menyatu kembali dengan catatan setelah melewati masa divine timing atau proses perpisahan karena pendewasaan jiwa, pendewasaan diri. Dan salah satu yang kuat benar-benar menyatukan kalian adalah cinta di sini. Chemistry, bonding di antara kalian berdua. So, ini yang pilih energi dari Red Rose. Kita lihat yang pilih energi kerang putih. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih untuk support.
nya. So, please clarify untuk yang pilih kerang putih, my darling angels. Sekali lagi ya. Please clarify yang pilih kerang putih. Oke. My dearest angels, please clarify, yang pilih kerang putih. Apakah the universe akan menyatukan kembali hubungan yang sudah tidak bersama dan tidak ada lagi komunikasi? Please clarify, Thank you. Di sini ada yang pertama adalah tanda-tandanya. Di sini ada Ace of Cups. Di sini ada Five of Wands. Oke, Princess of Swords. Kita lihat apakah layak untuk bersama atau tidak di hadapan semesta. Oke, di sini ada Knight of Wands. Di sini ada ada energi dari The Hermit. Dan ada Four of Pentacles, bottom of the deck. Ini tentang reunion, kembali bersama. Karena sepadan, setara, seimbang, stabil. Equal couple. Energi dari Aries, Leo, Sagittarius di sini. So, Four of Wands tentang bersama dengan kondisi yang dari awal dibangun. Dasar cinta cukup kuat, kerja keras, memanifest cinta pun terlihat di sini. Jadi ini benar-benar fondasi dari hubungannya berakar kuat, sangat berakar kuat. Ya, yang pilih kerang putih. Di sini ada Virgos, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Bisa energi saja. Kita lihat dari tanda-tandanya. Di sini tentang cinta. Cinta yang sepenuh hati, love unconditionally. Salah satu mencintai dengan sepenuh hati. Apalagi dengan dasar hubungan yang cukup berakar kuat, equal couple di sini, membuat ini cintanya tidak surut dengan pasangannya. Dia hanya mencintai pasangannya saja di sini. Tapi di sini salah satu terlalu merasa punya kekuatan, terlalu merasa punya kesombongan diri. Ya, dia cinta dari satu orang ke orang yang lain di sini. Membuat ada competition di sini. Ya, jadi salah satu mencintai sepenuh hati, salah satu hatinya terbagi-bagi di sini. Meski ini hubungan yang berakar kuat, equal couple. See? Tanda-tandanya kayak gitu ya. Kalau kamu yang hanya mencintai pasangan kamu belum move on, kamu hanya cinta dia aja, tapi kamu menyadari dia punya yang lain selain kamu. Karena kesombongan diri salah satu di antara kalian, dan akhirnya dia membagi cintanya. Mungkin ada pride ya, ada ego yang sulit dia kalahkan. Dan akhirnya dia membagi cintanya untuk orang lain. Terlalu percaya diri dengan pride yang dia miliki atau egonya. See? Merasa sudah berkuasa, merasa punya power. Dan di sini ada Princess of Swords tentang mungkin dia jadi stalker yang good, atau kamu di sini. Dia melihat dengan jelas tentang pasangannya apakah sudah move on dari dia atau belum di sini. Ya,
kalau kamu yang sering stalker di sini, mungkin kamu ingin memastikan dia benar-benar menjalani hubungan dia dengan orang lain atau dia menunggu kamu. Karena kalian berdua belum bisa untuk melupakan dasar hubungan kalian yang begitu berakar kuat di sini. Fondasi hubungan yang begitu kuat. Di sini Four of Wands. See? Jadi gini, mungkin di pikiran kamu, ya, kamu ada pemikiran. Ini kalau kamu yang masih mencintai pasangan kamu aja. Kamu belum menggantikan dia dengan orang lain. Di pikiran kamu masih memikirkan awal dasar hubungan kamu. Memulai hubungan kamu itu gak mudah, tapi akhirnya berhasil. Di sini. Ya, dan pasangan kamu pun juga sama. Dia tahu untuk mendapatkan kamu itu gak mudah. Menjalani hubungan dengan kamu gak mudah dan kalian berhasil untuk bersama. Walaupun dia tergoda oleh godaan yang lain. Di sini. Bisa vice versa. Dan itu ada feelings di antara kalian berdua. Makanya salah satu sering stalking di sini. See? Ini tanda-tandanya bahwa hubungan kamu masih terus dengan divine timing. Atau belum untuk bersama lagi. Masih jauh. Semakin jauh ya. Jadi kita harus sama nih frekuensinya, vibrasinya. Kalau nggak sama frekuensi vibrasinya, maka kita nggak bisa untuk balikan lagi. Karena jauh. Yang menjadi jarak antara kita dengan pasangan kita adalah frekuensi kita sendiri. Atau vibrasi kita sendiri. Dan ini masih jauh. Karena salah satu, walaupun dia menyadari dasar hubungan yang kuat, berakar kuat di sini, fondasi hubungan yang berakar kuat, tapi dia masih dengan kesombongan dirinya. Dia belum bisa mengalahkan pride egonya tentang bagaimana dia bisa membagi cinta atau mempermainkan komitmen di sini. Jadi masih jauh. Ya, dan ada kemungkinan di mana kamu yang punya vibrasi yang lebih tinggi akan menarik vibrasi yang lain yang sama energinya dengan kamu, sehingga kamu lebih cenderung bisa mendapatkan cinta baru. Ini jika kamu yang hanya mencintai pasangan kamu saja dan sering stalking. Terutama di channel tarot, karena di sini ada energi dari The Hermit. See? Jadi tanda-tandanya kayak gitu. Kalau kamu yang hanya mencintai pasangan kamu aja, ini terus menaikkan vibrasinya dengan mengingat perjuangan, menghargai keberadaan kehadiran pasangan, menghargai perjuangan kalian, tetap berkomitmen di sini. Ini naik vibrasinya. Belajar. Ketika kita mau belajar menghargai orang-orang yang mencintai kita, itu meningkatkan frekuensi atau vibrasi kita. Gitu loh. Dan ini akan cenderung menarik dengan orang yang punya frekuensi yang sama. Ada kemungkinan kamu ketemu cinta baru. Sementara pasangan kamu yang gak mau belajar menjadi dewasa, menanggalkan ego, pride dia, atau kesombongan diri dia, itu semakin jauh karena frekuensinya akan turun gitu loh, gak sama kamu. Ini jauh. Nah, ini yang namanya karmic relationship. Contoh salah satunya kayak gitu. Ya, jadi ini tanda-tandanya. Belum, masih divine timing. Divine timing itu waktunya Sang Pencipta memproses pendewasaan seseorang dengan masalah. Entah kita berpisah dari orang yang kita cintai, entah kita berlaku sombong, tidak bisa mengendalikan ego kita. Itu proses untuk mendewasakan kita. Makanya hubungan kita bermasalah, kita berpisah, di luar kendali kita. Ya, dan ini juga adalah keadilan untuk yang punya vibrasi yang lebih tinggi. Dia layak mendapatkan cinta yang satu frekuensi atau vibrasi dengan dia. Di sini
yang belajar terus menjadi dewasa, menghargai orang-orang yang mencintai dia, akan menemukan cinta baru. So, ini tanda-tandanya. Ya, jadi kesimpulannya belum, tidak bersama lagi. Karena frekuensinya jauh berbeda. Ya, kita lihat apakah layak dipersatukan kembali di pandangan semesta atau the universe. Ini hubungan yang salah satu mempermainkan komitmen, tidak ingin menetap di sini, sementara salah satu terus menjadi dewasa, terus meningkatkan vibrasi atau frekuensinya, terus berusaha untuk menjadi pribadi yang tenang, melihat masalah tanpa menyalahkan orang lain, berkontemplasi di sini, menjernihkan pikiran, menenangkan hati, menetralkan energi negatif di sini, berusaha untuk mendinginkan situasi atau memurnikan jiwa di sini. Jadi ini vibrasinya sangat jauh berbeda. Yang satu jiwa tua, jiwa dewasa, yang satu sangat childish, mudah mempermainkan komitmen. Dan di sini tentang penolakan dan penolakan yang terjadi. Penolakan untuk belajar menjadi dewasa. Salah satu yang childish di sini menolak menjadi dewasa, memaksakan jiwa yang dewasa atau jiwa tua di sini untuk memahami dia. Nah, ini. So, kalau kamu tanya apakah hubungan kamu dan dia akan dipersatukan kembali, jawabannya sepertinya belum. Karena bisa kamu, bisa pasangan kamu, salah satu di antara kalian menolak belajar menjadi dewasa di sini. Menolak. See? Oke? Karena kalau bersama, salah satu akan menjadi racun bagi yang lain. Salah satu akan meracuni jiwa yang lain. Nah, ini contoh hubungan karmic relationship ya. Karmic relationship. Ya, jadi hubungan karma. Oke? So, ini belum untuk bersama. Karena vibrasinya jauh berbeda. Harus ada keadilan. Yang belajar menjadi dewasa, mendapatkan keadilan, dia menemukan cinta baru yang satu vibrasi dengan dia. Sementara yang tidak mau belajar menjadi dewasa juga mendapatkan keadilan, di mana dia akan terus berkompetisi dengan hubungan yang toksit berikutnya. Ya, dia menebarkan toksit bukan hanya di hubungan dia dengan pasangannya, tapi dengan orang lain, yang dimana dia membangun hubungan lagi, kemudian dia bangun lagi hubungan yang lain, dia akan menebarkan toksit yang sama. Sampai dia mau belajar menjadi dewasa, belajar berkomitmen, setia dengan komitmennya, menghargai orang-orang yang mencintai dia sebagai anugerah, barulah dia mendapatkan hubungan yang stabil. Stabil ya, hubungan yang bersama dengan stabil di sini. Ya. So, ini yang pilih energi dari kerang putih. Kita lihat energi yang pilih pink rose di sini. Oke, terima kasih untuk kamu yang oke, ini terbalik. Like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk support, like, subscribe, dan komennya. Oke. So, ini yang pilih pink rose. Please clarify, my darling angel. My dear angels, please clarify, please clarify. Untuk yang pilih pink rose, apakah the universe
akan menyatukan kembali hubungan yang sudah berpisah dan tidak ada lagi komunikasi. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di baris pertama, tanda-tandanya. Oke, the word. Three of Cups. Oke. Three of Swords, broken heart. Kita lihat di hadapan semesta tentang apakah hubungan ini layak untuk kembali bersama atau tidak. Di sini ada energi dari stars in the sky. Oke, energi King of Pentacles, the Hermit energy. Oke, bottom of the deck. Seven of Wands tentang lockdown atau defensive, pasang tembok tinggi, membatasi, menutup diri. See? Biasanya terjadi pada seseorang yang kecewa. Biasanya terjadi pada seseorang yang ingin menenangkan diri, merasa perlu menyendiri, terutama untuk menjauhkan diri dari energi negatif. Atau mungkin dia punya energi negatif, jadi dia merasa perlu untuk menyendiri, untuk menetralkan energinya sendiri. See? Dan ini biasanya benar-benar gak mau ketemu. Dan ini dalam tindakan Aries, Leo, Sagittarius. Yang kencang energi dari Aquarius, Virgos di sini. Capricorn, Taurus, ya. The word tentang new beginning, awal baru dimulai dan menutup masa lalu di sini. So, ketika ada pintu yang tertutup, pasti ada pintu yang terbuka. Semesta selalu membawa keadilan untuk kita semua. See? Dan ketika di sini salah satu menutup diri, karena di sini Seven of Wands, di sini berusaha, salah satu berusaha untuk move on di sini, move away. Dan saya ngelihat di sini tentang mungkin mengharapkan untuk bertemu kembali, ya. Jadi ketika mungkin kamu yang pilih Pink Rose, kamu ngerasa kayak oke, baik, ternyata saya ditolak. Mungkin kamu berjuang, ternyata saya ditolak, pintunya tertutup. Ya, karena dia lockdown kamu. Bagaimana kalau saya move on? Itu ada di pikiran kamu. Kalau kamu yang pilih Pink Rose dan kalau kamu yang ingin move on di sini. Tapi di satu sisi, saya ngelihat di sini ingin sekali bertemu, ya. Salah satu yang berusaha mencoba untuk bertemu di sini dan mengalami penolakan karena di sini dia merasa perlu diberi keadilan, untuk diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya. See, di sini ada King of Pentacles, ya. So, mungkin ada luka hati, broken heart. Di sini Three of Swords. Makanya dia lockdown kamu. Seolah-olah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. So, ini ada perbedaan frekuensi antara kamu dan dia. Yang membuat kesalahan, dia merasa perlu memperbaiki kesalahan. Artinya dia belajar bertanggung jawab. Di sini ada King of Pentacles. Di sini ada energi dari Stars in the Sky, belajar memulihkan hubungan. Ketika dia mau belajar memperbaiki kesalahan, ini yang sudah buat pasangannya patah hati. Jiwanya mengalami proses pendewasaan. Ada pertumbuhan dalam jiwa bahwa saya perlu untuk mendamaikan jiwa saya, diri saya, dengan memperbaiki kesalahan saya, dengan bertanggung jawab.
di sini. So itu proses pertumbuhan pendewasaan jiwa perlahan-lahan di sini untuk healings. See? So itu vibrasinya meningkat, frekuensinya meningkat, jiwanya bertambah dewasa perlahan-lahan karena King of Pentacles perlahan-lahan tapi pasti. Ya, setiap tangga demi tangga kehidupan dijalani perlahan-lahan, tidak gegabah karena menyadari sudah menyakiti pasangannya. Dan ini kesadarannya terbangun tentang bagaimana bisa mengkoreksi diri, terutama dengan tindakan pernah menyakiti seseorang. Itu sudah proses pertumbuhannya. Jadi kalau ada rasa bersalah, kenapa saya selalu bilang orang yang punya rasa bersalah adalah seseorang yang pada dasarnya baik, karena sensor atau jiwanya terus meyakinkan dia di alam bawah sadarnya bahwa itu salah gitu loh. Jadi belum tumpul nilai-nilai kebaikannya atau morality di sini. Dia terus berusaha untuk mengingatkan alam bawah sadar kamu, untuk kesadaran kamu bahwa kamu perlu memulihkan kembali hati yang terluka, perlu bertanggung jawab di sini. Dan ada pendewasaan jiwa. Ini untuk yang menyakiti pasangannya. Karena di sini sudah berpisah. So kalau kamu yang merasa seperti itu, ingin sekali memulihkan hubungan, bertanggung jawab atas kesalahan, kamu menjadi dewasa. Ada naik kelas atau level jiwa yang bertumbuh. Ya. Dan kalau pasangan kamu yang broken heart di sini, dia masih dalam proses melepaskan energi toksik. Tidak mudah untuk melepaskan energi toksik, terutama di pikiran. Karena dia berpikir kamu sudah buat dia patah hati, makanya saat kamu kembali dia ngerasa insecurity di sini, dia ngerasa nggak aman ada dekat kamu. Pasti kamu akan menyakiti dia lagi. Makanya dia lockdown, dia defensif di sini. So, ini tentang jiwa yang belajar untuk memulihkan diri dari luka di hati. Perlahan-lahan, tapi sebenarnya belum. Ingatannya cukup kuat tentang luka demi luka yang terjadi. Ini juga adalah tentang proses self-healings, ya. Hati yang terluka akan terus membekas luka di hati. Tidak bisa dihapus goresannya di sini, ya. So dia jiwanya, ya pasangan kamu, kalau kamu yang melukai, ya. Kalau dia yang atau kalau kamu yang terluka, di sini tentang jiwa yang berusaha untuk bangkit dan pulih, tapi belum, masih dalam proses merasakan sakit. Ingat dan ingat lagi tentang sakit. Dan beberapa tentang kesombongan diri, di mana merasa dilukai dan tidak mau memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan adalah orang yang sombong. Ya, mungkin kita lihat di sini karena di sini ada energi dari Aquarius, energi tentang healings, pemulihan. Proses itu belum dijalani, masih dengan mengingat rasa sakit. So mungkin vibrasi dari pasangan kamu cukup berbeda jauh dengan kamu, ya di sini. Jadi kayak dia harus benar-benar bisa pulihkan dirinya, lalu kemudian baru bisa bertumbuh jiwanya. Karena proses memaafkan seseorang juga tidak mudah. Perlu hati yang lembut, hati yang mau melepaskan atau merelakan dengan kerelaan tanpa paksaan, dan itu proses, tidak bisa langsung begitu. Ya, apalagi di alam pikiran selalu teringat tentang rasa sakit.
So, secara frekuensi kalian masih sangat berbeda, vibrasinya pun masih jauh berbeda. Ya, salah satu belum bangkit, salah satu sudah bangkit dan sudah bertumbuh jiwanya. Salah satu masih stuck dengan sakit di hatinya, broken heart, dan belum bisa memaafkan, memulihkan dirinya sendiri. Dia belum bisa melepaskan maaf, so dia stuck. Ya, dan vibrasi kamu yang melukai di sini malah cukup kuat, meningkat, terutama tentang pendewasaan jiwa. Kita lihat apakah di hadapan semesta hubungan kamu layak untuk diperjuangkan atau tidak. Di sini tentang energi stars in the sky, di mana pemulihan akan terjadi karena ada yang berjuang untuk memulihkan hubungan, terutama tentang komitmen. Di sini dengan jiwa yang dewasa, melihat masalah pada titik masalahnya tanpa menyalahkan siapapun, dengan kedamaian pendewasaan jiwa, berusaha untuk memulihkan hubungan. Tapi di sini semesta sepertinya seperti divine timing ya, jadi kayak vibrasi yang tidak sama, terlalu berjarak jauh karena salah satu belum bisa memaafkan di sini, membuat ini lama bersamanya. Ya, terasa banyak sekali gelombang-gelombang atau ujian yang mesti dihadapi, terutama untuk memulihkan hati yang terluka. Hati yang terluka, makanya di sini perlahan-lahan untuk memperbaiki kesalahan. Tapi kalau kamu nanya apakah hubungannya akan dipersatukan kembali, jawabannya iya, hanya saja waktunya tidak sebentar. Waktunya lama sekali, butuh kesetiaan dengan kesabaran. Ya, jadi harus berjalan dengan kesabaran, terutama bagi yang sudah melukai hati pasangannya. Dia harus panjang sabar menanti pemulihan rasa sakit pasangannya dan bangkit dari rasa sakit itu sendiri. Jadi ini bukan tidak seperti di kerang putih ya, tapi ini jawabannya tunggu. Ya, kalau the universe bilang tunggulah dengan sabar. Tunggulah dengan sabar. Berjalanlah dengan kesabaran. Itu kalau kamu yang ingin menyatu kembali. Ya, bersabar bagi yang sudah menyakiti. Ya, dan untuk menunggu seseorang yang di sini hatinya sangat terluka dan lockdown, defensif. Oke, jadi jawabannya tunggu. Bukan tidak, tapi tunggu. Karena ada pemulihan di sini. Ya. So, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.